Wanita itu merobek popok bayinya, lalu tanpa ragu melemparkannya ke laut. Tanpa sadar bahwa baunya akan menarik ikan-ikan kecil. Saat itulah secercah harapan muncul. Dengan bantuan pisau, ia membuat alat pancing sederhana. Tetapi meski sudah berusaha keras, ia tidak berhasil menangkap satupun ikan. Kelelahan dan kelaparan membuatnya lemah hingga ia terjatuh di atas kontainer. Ia hampir menyerah ketika sebuah pesawat terbang melintas di atasnya. Harapannya bangkit kembali dan ia segera masuk ke dalam kontainer. Ia mengambil pecahan kaca, naik ke atas kontainer, lalu mencoba memantulkan cahaya matahari untuk menarik perhatian pesawat, tetapi pesawat itu sudah terbang jauh. Kemudian, ia melihat kabel earphone yang kusut dan mendapat sebuah ide. Ia membuat jaring ikan dari kabel tersebut. Keesokan paginya, ia menurunkan jaring ke laut dan meletakkan popok bayinya di dalamnya. Karena bau yang menyengat, banyak ikan berenang cepat ke arahnya. Saat kesempatan datang, ia menarik jaring itu dan akhirnya, setelah berhari-hari, ia bisa makan dengan kenyang. Kepercayaan dirinya kembali dan ancaman kelaparan pun berkurang. Setelah itu, ia mulai mencatat ketinggian air laut setiap hari dan terus membuang air dari kontainer. Selama air tidak melewati batas tertentu, ia masih aman. Selain bertahan hidup, tujuan berikutnya adalah mendapatkan pertolongan. Ia menulis SOS di kertas, memasukkannya ke dalam kotak plastik, lalu menghanyutkannya satu persatu ke laut dengan harapan seseorang akan menemukannya. Perlahan-lahan permukaan air mulai turun dan keadaan membaik. Namun suatu malam, suara keras tiba-tiba membangunkannya. Saat keluar, ia melihat suara itu berasal dari kotak yang mengapung. Tiba-tiba ponselnya menyala dan ada panggilan dari Jack. Dengan susah payah, ia membuka kunci ponsel dan mendengarkan pesan terakhir suaminya. Ia mengetahui bahwa Jack ditangkap saat mencoba menyeberangi perbatasan dan ditembak ketika berusaha melarikan diri. Sebelum meninggal, ia mengucapkan perpisahan terakhir kepada Luna. Mendengar kabar itu, Luna sangat terpukul. Namun demi bayi yang baru lahir, ia tidak menyerah. Pada hari ke-26, air naik begitu tinggi hingga tempat tidur mereka benar-benar tenggelam. Tekanan air semakin besar sehingga mustahil lagi membuang air dari kontainer. Satu-satunya pilihan adalah bertahan di atas kontainer. Tetapi itu pun bukan solusi jangka panjang karena perlahan seluruh kontainer akan tenggelam.